Selamat datang di Arapa Channel, tempat di mana misteri dan ketakutan bertemu. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang seseorang yang tiba-tiba sakit parah tanpa penyebab yang jelas, atau seseorang yang mengalami kejadian aneh seperti memuntahkan benda-benda tajam dari dalam tubuhnya? Banyak yang percaya bahwa kejadian seperti itu bukanlah sekedar kebetulan, melainkan hasil dari praktik ilmu hitam yang disebut santet. Tapi, apakah santet itu benar, nyata? Malam ini kita akan mengupas fakta-fakta mengerikan di balik praktik santet dan berbagai jenis yang paling ditakuti. Simak video ini sampai akhir, karena mungkin saja kalian akan menemukan jawaban dari pertanyaan yang selama ini menghantui. Santet adalah ilmu hitam yang dipercaya dapat mencelakai seseorang dari jarak jauh menggunakan kekuatan gaib. Dalam budaya di Indonesia, terutama di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera, santet bukanlah hal yang asing. Banyak cerita yang berkembang tentang orang-orang yang menjadi korban santet, mulai dari penyakit misterius, mimpi buruk yang berulang, hingga kejadian aneh yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Namun, apakah santet itu nyata atau hanya sekedar mitos? Sebagian orang mungkin meragukan keberadaannya, tetapi bagi mereka yang pernah mengalami atau menyaksikan langsung, santet adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam dunia spiritual, santet sering dikaitkan dengan bantuan makhluk halus seperti jin atau roh jahat yang dikendalikan oleh seorang dukun atau praktisi ilmu hitam. Dengan menggunakan berbagai media seperti tanah kuburan, benda tajam, atau boneka pudu, dukun santet bisa mengirimkan serangan gaib kepada targetnya tanpa harus bertemu secara langsung. Praktik santet bukanlah sesuatu yang baru. Sejak zaman kerajaan kuno, ilmu hitam ini telah digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari balas dendam hingga politik. Konon, banyak raja dan bangsawan yang jatuh sakit secara misterius karena serangan santet yang dikirim oleh musuh-musuh mereka. Di masa lalu, dukun santet memiliki peran yang cukup penting dalam masyarakat. Mereka dianggap sebagai orang yang memiliki kekuatan supranatural dan bisa diminta bantuannya untuk berbagai keperluan, baik itu untuk kebaikan maupun kejahatan. Salah satu cara yang paling umum dilakukan adalah dengan melakukan ritual khusus di tempat-tempat angker atau menggunakan benda-benda yang sudah diberi mantra khusus. Banyak orang percaya bahwa ilmu santet berasal dari perjanjian antara manusia dan makhluk gaib. Dukun yang ingin menguasai santet harus memberikan persembahan atau melakukan ritual tertentu untuk mendapat bantuan dari makhluk tersebut. Inilah sebab mengapa praktek santet sering dianggap berbahaya, bukan hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelakunya sendiri. Santet bukan hanya memiliki satu bentuk, tetapi terdiri dari berbagai jenis yang masing-masing memiliki efek yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis santet yang paling terkenal dan ditakuti di Indonesia. Pertama, santet paku dan jarum. Jenis santet ini dikenal sebagai salah satu yang paling mengerikan. Korbannya akan mengalami rasa sakit luar biasa di tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang menusuk dari dalam. Dalam beberapa kasus, korban bahkan bisa memuntahkan
benda-benda tajam seperti paku, jarum, atau serpihan kaca tanpa sebab yang jelas. Kejadian ini sering kali sulit dijelaskan secara medis, tetapi banyak yang percaya bahwa benda-benda tersebut adalah hasil dari serangan santet yang dikiring oleh seseorang. Santet tanah kuburan. Santet ini menggunakan tanah dari makam sebagai media pengirimnya. Tanah yang digunakan biasa diambil dari kuburan orang yang meninggal secara tragis atau tidak wajar. Korban yang terkena santet ini sering mengalami gangguan aneh seperti mimpi buruk terus-menerus, perasaan tidak nyaman di rumah, atau merasakan kehadiran makhluk gaib di sekitar. Selain itu, mereka juga bisa mengalami sakit misterius yang tidak bisa didiagnosis oleh dokter. 3. Santet boneka jerami atau boneka voodoo Nusantara. Mirip dengan praktik voodoo di luar negeri, dukun santet di Indonesia juga menggunakan boneka jerami yang mewakili tubuh korban. Boneka tersebut diisi dengan potongan rambut, kuku, atau pakaian milik korban. Lalu dukun akan menusuknya dengan jarum atau membakarnya. Apa yang dilakukan pada boneka tersebut akan dirasakan oleh korban. Misalnya, rasa sakit yang tiba-tiba atau sensasi panas yang tidak bisa dijelaskan. 4. Santet telu. Telu adalah jenis santet yang lebih berbahaya karena melibatkan jin atau roh jahat. Korban bisa mengalami berbagai kejadian aneh seperti mendengar bisikan misterius, melihat bayangan yang bergerak sendiri, atau bahkan mengalami kesialan yang berulang-ulang. Dalam beberapa kasus, telu bisa menyebabkan korban kehilangan akal sehatnya dan menjadi tidak waras. 5. Santet guna-guna atau pelet berbahaya. Guna-guna biasanya digunakan untuk mempengaruhi perasaan seseorang agar jatuh cinta atau tunduk kepada pengirimnya. Namun, ada guna-guna yang justru digunakan untuk menyiksa korban secara emosional. Korban yang terkena guna-guna bisa mengalami perubahan emosi yang drastis, seperti tiba-tiba merasa sangat sedih atau marah tanpa alasan yang jelas. Bagaimana cara mengetahui apakah seseorang terkena santet atau hanya mengalami gangguan kesehatan biasa? Beberapa tanda-tanda yang sering muncul pada korban santet antara lain: sakit tanpa sebab yang jelas, rasa sakit yang tidak bisa diagnosis oleh dokter, mimpi buruk berulang, sering mengalami mimpi yang sama tentang kuburan atau makhluk gaib, benda asing dalam tubuh, kasus di mana korban tiba-tiba mengeluarkan paku atau jarum dari dalam tubuhnya, perubahan emosi drastis, korban biasa menjadi mudah marah, cemas, atau merasa tertekan tanpa alasan yang jelas, sering merasa diawasi, sensasi bahwa ada sesuatu yang selalu mengawasi, bahkan ketika sedang sendirian. Meskipun santet terdengar mengerikan, ada beberapa cara untuk melindungi diri dari serangan ilmu hitam ini. Kuat iman dan spiritualis. Orang yang memiliki keimanan kuat lebih sulit terkena gangguan ilmu hitam. Menjaga kebersihan rumah. Rumah yang bersih dan rapi dipercaya lebih sulit dimasuki makhluk gaib. Menggunakan perlindungan spiritual, garam, daun bidara, atau doa tertentu bisa digunakan untuk menangkal santet. Menghindari permusuhan. Sebagian besar kasus santet terjadi karena rasa dendam. Jadi penting untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Cari bantuan dari orang yang ahli. Jika sudah terkena santet, sebaiknya segera meminta pertolongan dari orang yang berpengalaman dalam ilmu spiritual. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang belum kita pahami. Santet mungkin masih menjadi misteri bagi banyak orang, tetapi
kisah-kisah tentangnya terus berkembang di berbagai daerah. Apakah santet hanya mitos atau memang ada? Semua kembali kepada kepercayaan masing-masing. Tetap waspada dan selalu jaga diri kalian. Jika kalian punya pengalaman serupa, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya hanya di Arapa Channel.